Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Bugina. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana itu apa sih? Jadi regresi linier sederhana ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Nah, di sini ada variabel bebas, ada variabel terikat. Jadi variabel bebas itu apa? Variabel terikat itu apa? Nah, variabel bebas atau ada yang menyebutnya sebagai variabel independen atau independent variable, ini adalah variabel yang memengaruhi. Biasanya juga disebut sebagai variabel X. Kemudian kalau ada variabel yang memengaruhi, berarti ada variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel terikat atau dependen inilah yang disebut sebagai variabel yang dipengaruhi. Nah, biasanya juga disebut sebagai variabel Y. Kemudian nanti di analisis regresi ini juga ada hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan atau parameter terhadap sebuah masalah. Nah, contohnya untuk variabel bebas dan variabel terikat itu seperti apa? Misalnya teman-teman mau meneliti pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Jadi di sini yang merupakan variabel bebas itu adalah pendapatan, kemudian yang variabel terikatnya adalah konsumsi. Nah, untuk hipotesis sendiri itu ada dua. Jadi ada hipotesis alternatif dan ada hipotesis nol. Kemudian kalau hipotesis alternatif ini merupakan konsekuensi dari penolakan terhadap hipotesis nol. Nah, simbolnya ini biasanya HA atau H1. Kemudian ada hipotesis nol, hipotesis yang meniadakan perbedaan hubungan atau pengaruh antar kelompok. Simbolnya H0 ya. Nah, nanti untuk prakteknya ada di akhir. Contoh penggunaan analisis regresi sederhana ini, yang pertama ada hubungan namanya usia ekonomis mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan, kemudian hubungan jumlah pekerja dengan output produksi, kemudian ada juga hubungan suhu ruangan dengan cacat produksi, atau yang sudah saya sebutkan tadi, hubungan antara atau pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Nah, untuk model persamaan regresi sederhana sendiri adalah ini ya, seperti fungsi linier, Y sama dengan A ditambah BX, di mana A dan B ini masing-masing ada rumusnya. Jadi A ini rumusnya adalah rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Kemudian kalau B ini N dikali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dengan Y merupakan variabel terikat atau dependen dan X merupakan variabel independen. Kemudian A-nya adalah konstanta regresi dan B-nya adalah koefisien regresi. Nah, langkah-langkah dalam menentukan analisis regresi linier sederhana itu yang pertama adalah menentukan hipotesis. Kemudian yang kedua kita akan melakukan penghitungan X kuadrat, Y kuadrat, kemudian XY. Nanti juga ada X rata-rata dan Y rata-rata. Kemudian menghitung nilai A dan B sesuai dengan rumus yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Kemudian baru membuat model persamaan regresinya. Yang terakhir adalah interpretasi. Nah, untuk interpretasi nilai A dan B ini kalau B-nya nilainya K ya, K bertanda positif, ini artinya bila nilai variabel bebas X naik meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik rata-rata sebesar K unit dan vice versa itu sebaliknya. Jadi kalau turun ya berarti nanti variabel Y juga akan turun. Kemudian kalau B-nya negatif K, artinya bila nilai variabel bebas X naik 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun sebesar rata-rata K unit dan vice versa atau sebaliknya. Jadi kalau bertanda positif nanti pengaruhnya itu positif, kalau negatif berarti pengaruhnya negatif. Nah, untuk lebih memahami bagaimana analisis regresi linier sederhana, ini ada satu contoh soal. Sebuah sampel acak yang terdiri dari 6 pasangan data mengenai besarnya pendapatan dan konsumsi bulanan dalam jutaan rupiah dari 6 karyawan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut. Jadi ini datanya untuk variabel bebasnya X pendapatan ya, kemudian variabel terikatnya konsumsi Y. Datanya itu berdasarkan data tersebut susunlah persamaan regresinya, kemudian berikanlah interpretasi terhadap nilai koefisien regresinya. Berarti kita diminta untuk interpretasi nilai B saja. Kemudian
untuk pembahasan. Yang pertama kita menentukan hipotesisnya. Jadi ada hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis 0 itu selalu berbunyi tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan. Jadi kita buat aja hipotesisnya, misalnya tidak ada pengaruh antara pendapatan terhadap konsumsi. Kemudian untuk H1-nya kebalikannya H0, karena H1 merupakan implikasi dari penolakan terhadap H0. Jadi H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Kemudian kita akan melakukan penghitungan mencari nilai XY, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat ya. 56, kemudian 12 kali 9 itu 108, kemudian 16 kali 12 192, ini 280, kemudian ini 312, 26 kali 15 itu 390. Kalau dijumlahkan ini 8331, 1338. Kemudian untuk X kuadratnya 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144, 16 kuadrat itu 256, 20 kuadrat 400, 24 kuadrat 576 ini ya. Kemudian 26 kuadrat itu 676. Ini 676, kemudian kalau dijumlahkan ini 6112. Kemudian Y kuadratnya berarti yang sekarang kita kuadratkan adalah yang ini. 7 kuadrat berarti 49, 9 kuadrat 81, 144. Kemudian 14 kuadrat 196, 13 kuadrat ini 169, 15 kuadrat 225. Kalau dijumlahkan 864. Nah, ini sudah ketemu semuanya untuk perhitungannya. Sekarang kita mencari rata-rata X dan rata-rata Y. Rata-rata X berarti jumlahnya X dibagi banyaknya data. Berarti ini sigma X dibagi N. Sigma X tadi 106, N-nya ada 6 ya tadi. Ini 17,67. Kemudian untuk Y rata-ratanya sigma Y dibagi N berarti 70 dibagi 6 sama dengan 11,67. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan nilai A dan B nya dulu ya. Nilai A dan B. Nah, ini untuk B nya ini N dikali sigma X, N nya tadi 6, sigma X Y tadi 1338 dikurangi sigma X nya 106, Y nya sigma Y nya 70 dibagi N nya 6, sigma X kuadrat tadi 2116 ya, 2116 dikurangi sigma X dikuadratkan berarti 106 kuadrat. Nah, ini kita peroleh setelah dihitung ini 608 dibagi 1460. Nanti silakan dicoba dihitung sendiri ini hasilnya berapa. Kemudian ini 608 dibagi 1460 0,42. Kemudian untuk A nya tadi rata-rata Y nya itu 11,67, B nya ini ya kita masukkan ini berarti 0,42, kemudian dikalikan rata-rata X nya tadi 17,67, sehingga ini diperoleh 11,67 dikurangi 7,42, hasilnya adalah 4,25. Sehingga untuk persamaan regresinya kan yaitu Y sama dengan A ditambah BX ya.
Nah, A-nya kita ganti menjadi 4,25, B-nya kita ganti menjadi 0,42X, sehingga ini kita sudah ketemu yang terakhir persamaan regresinya. Jadi untuk B-nya nilainya positif. Kalau B-nya nilainya positif berarti dia pengaruhnya positif. Jadi pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi. Nah, untuk interpretasi nilai B-nya ini 0,42. Nah, interpretasinya ini ya, jadi dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui nilai B-nya 0,42, sehingga nilai B sebesar 0,42 ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi akan meningkat rata-rata sebesar 0,42 juta. Atau setiap penurunan pendapatan sebesar 1 juta, maka konsumsi berkurang rata-rata sebesar 0,42 juta. Itu tadi untuk pembahasan mengenai analisis regresi linier sederhana. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.